Kecelakaan maut di Subang, sopir bus ungkap yang sebenarnya terjadi. Sopir bus yang mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat mengalami luka cukup serius. Sopir bus bernama Sadira ini pun masih dapat menceritakan hal yang sebenarnya terjadi saat kecelakaan maut menewaskan 11 orang di Subang. Sadira mengakui jika mobil bus yang dia kemudikan sempat mengalami masalah sebelum kecelakaan. Namun kendala yang ada pada bus itu sudah mendapat perbaikan, karena Sadira memanggil montir. Bahkan berkali-kali Sadira mengecek masalah yang ada dalam mobil sudah tidak ada. Akan tetapi saat bus kembali jalan, masalah itu muncul lagi. Sehingga kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok tidak terelakkan. Sadira, sopir bus yang membawa rombongan siswa dan guru SMK Lingga Kencana, disebut mengalami luka berat dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Terungkap fakta terkait mobil bus yang mengalami kecelakaan hebat di Ciater, Subang, Jawa Barat itu. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan, bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat tidak memiliki izin angkutan. Selain itu, status lulus uji berkala Basnas tersebut sudah kadaluarsa sejak Desember tahun 2023 lalu. Pada aplikasi Mitra Darat, bus tersebut tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala telah kadaluarsa sejak tanggal 6 Desember tahun 2023, kata Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat, Asnal dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Asnal mengatakan, Ditjen Hubdat saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut. Sementara Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Pol Wibowo menyebut sopir bus laka maut di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, belum bisa dimintai keterangan. Untuk kondisi sopir bus, saat ini sedang alami luka berat dan kami belum melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan karena saat ini masih dalam perawatan medis, kata Wibowo. Ia menambahkan, menurut dugaan sementara bus Trans Putra Fajar AD 7524OG alami remblong. Untuk sementara dugaan remblong, kan nanti perlu kami dalami lagi dan lakukan pemeriksaan. Tapi berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya para penumpang yang ada di bus itu memang sepertinya remblong. Tapi kan nanti akan kami buktikan melalui investigasi, bebernya. Seperti diketahui, ada 11 korban tewas akibat peristiwa ini, 10 diantaranya pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Sadira kemudian menceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada malam Minggu nahas yang dialami dirinya dan rombongan SMK Lingga Kencana Depok. Berikut poin-poin pernyataan Sadira. 1. Sadira mengatakan peristiwa kecelakaan terjadi setelah maghrib dan bus akan melanjutkan perjalanan singgah ke rest area. Bus mengalami remblong saat akan menanjak. 2. Sadira mencari penyelamat seperti antisipasi remblong di jalan tanjakan. Namun Sadira mengatakan tidak melihat jalur penyelamat di area tersebut. 3. Menurut pengakuan Sadira, bus masih dalam keadaan normal pada saat berangkat dari Depok menuju alun-alun Bandung hingga menginap di daerah Cihampelas. 4. Sadira sudah mulai merasa ada yang tidak normal dengan kendaraan yang dikendarainya pada saat akan kembali menuju Depok. 5. Sadira kemudian berinisiatif menghubungi montir untuk memperbaiki rem yang dirasa tidak normal. 6. Setelah rem diperbaiki, Sadira mengatakan semuanya aman terkendali. 7. Menurutnya, rem pun sudah normal kembali. Setelah itu, bus kembali menuju tempat istirahat untuk makan. 8. Saat rombongan makan, Sadira kembali mengecek rem untuk memastikan segalanya aman menuju Depok. 9. Namun, dalam perjalanan tersebut, baru terasa bahwa remblong. Sadira pun berinisiatif untuk mencari penyelamat untuk remblong. 10. Menurutnya ternyata tidak ada area penyelamat di jalan turunan tersebut. 11. Sadira mengatakan bahwa dirinya melihat tiang listrik di kanan jalan, sehingga berinisiatif untuk mengarahkan laju bus ke kanan jalan agar bus berhenti. 12. Menurut Sadira, jika tidak melakukan antisipasi tersebut, bus akan terus turun dan menabrak banyak kendaraan di depannya. 13. Sadira mengaku sempat mengomunikasikan bahwa kendaraan mengalami remblong kepada kondektur dan juga tour leader, Sumantri, sesaat sebelum kecelakaan. Bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana oleng sebelum kecelakaan parah di Subang.
Sejumlah saksi melihat detik-detik sebelum bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok kecelakaan parah di Jalan Raya Ciater Subang, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Saksi yang berada di sekitar kejadian kecelakaan melihat bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok melaju lumayan kencang. Mobil bus tersebut oleng, dan pada saat oleng menabrak mobil Daihatsu Veroza yang datang dari arah berlawanan di jalan yang menurun itu. Terdengar suara keras diduga akibat benturan kedua mobil tersebut hingga menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar kejadian. Jenny, 36, seorang warga yang ada di lokasi itu mengaku terkejut begitu dengar suara benturan keras dari arah jalan. Pandangan Jenny langsung beralih ke arah datangnya suara hingga melihat bus menyalakan lampu hazard atau tanda darurat. Jenny sadar jika saat itu situasinya bakal membahayakan sehingga langsung menjauh untuk mengamankan dirinya sendiri. Akhirnya Jenny malah melihat jelas insiden kecelakaan maut bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Pemilik warung itu menyaksikan saat bus pariwisata Putra Fajar dengan nomor polisi AD 7524 dengan hilang kendali lalu tersungkur di bahu jalan dekat warungnya. Terlihat bus itu lampunya mati. Saya lihat oleng ke kiri, posisinya dari Bandung ke bawah, Subang. Bus kelihatannya lumayan kencang. Kemudian pas oleng itu menabrak mobil Daihatsu Veroza yang datang dari arah berlawanan, ujar Jenny saat ditemui di Jalan Raya Ciater, Subang, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Selama tinggal di Jalan Raya Ciater Subang, Jenny mengaku, insiden kemarin menjadi kecelakaan paling parah yang pernah terjadi. Sebelumnya paling kalau ada juga cuma motor. Itu juga tidak parah banget, tidak banyak korban, katanya. Saksi lainnya, Sandi Aristansah, 36, mengaku melihat bus sempat oleng ke kiri jalan, sebelum akhirnya menabrak mobil dan sepeda motor. Itu kejadiannya cepat banget, untung jalannya tidak terlalu ramai, ujar Sandi. Menurutnya, bus yang melaju tak terkendali itu baru bisa berhenti setelah terguling menabrak tiang listrik dan tunggul pohon, tepat di samping warungnya. Bus itu baru berhenti setelah nabrak tiang listrik dan tunggul pohon besar itu. Pas sudah di bawah, warga kemudian bantu evakuasi, katanya. Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Ciater, Subang itu terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, melibatkan 5 kendaraan, 1 bus pariwisata, 1 mobil Veroza, dan 3 sepeda motor. Korban yang terlibat kecelakaan itu totalnya mencapai 64 korban, terdiri dari 11 yang meninggal dunia, 13 luka berat, dan 40 luka ringan. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, mengatakan, semua korban meninggal dunia dari rombongan bus dan pengendara motor sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut tersebut dengan menggunakan metode Traffic Accident Analysis, TAA, oleh penyidik laka Lantas Polres Subang bersama Dit Lantas Polda Jabar. TAA adalah metode analisis komprehensif tentang kecelakaan lalu lintas oleh berbagai ilmu, dan diperoleh laporan analisis kecelakaan lalu lintas yang ilmiah dan dapat diterima. Pengetahuan tersebut meliputi kinematika, fotogrametri, fotografi forensik, pemindai laser 3D, dan perangkat lunak analisis kecelakaan. Penyebab pasti kecelakaan menunggu hasil tim olah TKP, ucapnya. Detik kecelakaan maut di Ciater Subang, para siswa pekikan takbir. Kecelakaan maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam menyisakan duka mendalam. Para siswa bahkan memekikkan takbir sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Publik dihebohkan dengan kejadian bus pariwisata Trans Putra Fajar yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok terlibat kecelakaan maut. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang tewas serta puluhan lainnya luka-luka. Seorang guru pendamping siswa SMK Lingga Kencana Depok, Adewiyah, mengungkap detik-detik mengerikan sebelum kecelakaan itu terjadi. Adewiyah menceritakan, selama perjalanan dari Cihampelas ke Ciater kondisi bus masih normal. Namun,
Bus tiba-tiba oleng setelah 5 menit perjalanan dari RM Bangjun, Ciater. Bus sebelum istirahat maghrib masih normal, tak masalah. Namun saat melanjutkan perjalanan setelah makan di RM Bangjun dan salat maghrib, tiba-tiba sekitar 5 menit perjalanan, bus langsung oleng dan menabrak mobil Feroza serta 3 motor sebelum akhirnya terguling, ujar Adewiyah, dikutip dari tribunjabar.id, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Adewiyah tidak mengetahui kendala apa yang dialami bus tersebut. Namun, ia menyebut kondektur bus memperbaiki kendaraan saat istirahat makan malam di RM Bangjun. Kata anak-anak yang melihat memperbaiki mobil tersebut, kondektur memperbaiki di bagian rem, diduga remnya blong, katanya. Setelah istirahat makan malam dan salat maghrib, rombongan SMK Lingga Kencana Depok pun melanjutkan perjalanan. Namun nahas baru jalan 5 menit, mobil saat memasuki turunan langsung oleng, terus nabrak mobil Feroza dan 3 motor hingga akhirnya terguling imbuhnya. Ia pun menceritakan kondisi mencekam di dalam bus sebelum kecelakaan terjadi. Menurut Atwiyah, siswa sempat berteriak dan mengucapkan kalimat takbir sebelum bus menghantam kendaraan lain lalu terguling. Saat mobil oleng dan menabrak Feroza, anak-anak langsung menjerit sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, hingga akhirnya mobil terguling dan kita sudah tak tahu apa-apa lagi, imbuhnya. Rombongan SMK Lingga Kencana berjumlah 3 bus dan berangkat dari Depok pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Rencananya, para siswa ini hendak menghadiri acara perpisahan kelas 12 di Hotel Nalendra Cihampelas. Selain menewaskan 11 orang, kecelakaan ini juga mengakibatkan 17 korban mengalami luka berat. Sementara itu, Kasatlantas Polres Subang, AKP Undang Syarif mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 18.48 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, bus membawa 40 penumpang. Bus dari arah Lembang menuju ke Subang. Lalu, ketika di Jalan Ciater, bus pun oleng ke kanan dan menabrak kendaraan roda 4, lalu menabrak pula kendaraan roda 2 di jalur berlawanan, serta ketika melaju ke jalur kanan menabrak kendaraan bermotor roda 2 yang sedang berhenti di bahu jalan, ungkapnya. Undang memastikan sopir bus hanya mengalami luka ringan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan maut tersebut. Oke, halo Tribuners, selamat malam. Saya Denza Valevi, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Subang, Jawa Barat pada hari ini, Sabtu 11 Mei 2024. Baru saja tadi kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat. Peristiwanya terjadi sekitar 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dan saat ini proses evakuasi kendaraan masih berlangsung dan kendaraan yang melintas baik dari dari Bandung ke Subang ataupun sebaliknya terhendat. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu saksi mata. Siapa namanya? Sama saya Sandi. Sandi. Bisa dijelasin nggak tadi pas peristiwa terjadi? Pas terjadi sih saya lagi ngobrol tuh sama istri saya di bangku ya. Kebetulan saya lagi ngadep ke atas, lagi ngadep ke atas tuh dari arah atas tuh mobil tuh lampunya tuh udah mati ya. Mobil bis tuh mati lampunya mati, terus dia cuma pakai lampu hazard. Pakai lampu hazard karena oleng mobil jadi terguling ke kanan, ke kiri dulu. Supir saya rasa banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya. Terus habis itu mobil terguling sekali ke kanan, langsung dia meluncur sampai nabrak yang hotel, pelang hotel Lembah Ciater. Langsung mobil berhenti di dekat tiang listrik itu, dekat warung-warung itu. Berarti kendaraan dari arah Bandung ke Subang ya? Dari arah Bandung ke Subang, betul. Subang. Tadi sekitar 18.30. 18.30. Itu kendaraan pas